udah ada kabar dari Risma tadi? Kata Mayang sih belum, Bal. Kalau dari kepolisian gimana? Udah ada kabar belum? Belum, Tante. Apa mungkin ya, Tan, Bu Risma itu stres nih sama masalah yang dihadapin. Terus dia tuh pengen nenangin diri, pergi ke saudaranya. Terus lupa kalau kita pesen daging. Ya, bisa jadi sih. Itu boxnya udah dihitung semua belum? Udah, Tan, pas kok ada 100. 50 dibawa sama Kak Vero sama Kak Zalina. Nah, 50 lagi ntar dibawa aku, Karo sama Kak Reza. Aman pokoknya Tante, tenang aja. Ya kan, La? Oh iya, benar-benar. Oke. Oh iya, kue sama buahnya gimana? Oh, kalau itu udah disiapin sama Tante Mayang, disimpan di tempatnya Mati, Kak Boyan sama Bumar. Alhamdulillah, udah beres ya semua. Aman ya, Tan? Aduh. Iya udah, Tante mending sekarang istirahat. Semoga Tante kelihatan capek banget soalnya. Tapi masih banyak piring yang harus dicuci, Bal. Biar terus aja ya, Tante. Iqbal bantuin ya? Aja minum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini mau Vero taruh mana? Di Gak usah. meja ya? Taruh situ. Astagfirullahaladzim. Aneh gedek, wali aneh gedek. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Nama ente siapa yang dilupa? Siapa? Vero, Pak Haji. Vero, garis doyong, garis miring, itu kecoa WC, ya. Udah berapa kali ane bilang, ya? Ane nggak demen sama ente. Wallahi, ane gedek sama ente. Nggak perlu lagi ente datang ke sini. Ya Allah ya Rob. Yang ngomong ini bukan nih, jangan nyolong loh. Ngomong ke Pak Haji kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Aneh nggak demen, virus macam ente itu godain anak-anak aneh. Paham? Anak-anak aneh? Udah, jangan buang tempo. Sekarang juga, detik ini juga, angkat kaki ente. Ya Allah ya Rob. Angkat kaki! Maksudnya ente minggat dari sini. Kenapa angkat kaki begitu? Kenapa jadi ente kayak Allahu Akbar? Aduh, kayak guguk mau kencing ente. Pak Haji nggak boleh marah-marah. Nanti kalau Pak Haji marah-marah sama Vero, acara Pak Haji bisa gagal loh. Urusannya apa? Urusannya apa acara aneh sama ente? Kecoa? Pak Haji lupa. Makanan Pak Haji setengahnya masih ada di mobil Vero. Nanti kalau Pak Haji suruh Vero pulang, terus makanannya nggak ada dong Pak Haji. Gimana mau lancar acaranya? Kan, Beh? Apa? Lempengan ini aneh nggak demen mente nih. Biar lagi. Kapan aneh bilang kapan? Kapan nih? Yang namanya Haji Sulaiman ahli ibadah ahli sedekah yang low profile kawin mama ente. Enak aja manggil aneh babe ente. Sekarang ente ambil tuh makanan yang ada di mobil ente. Ya, habis itu ente cabut deh. Ya Allah. Bukan angkat kaki, ya, ke sono, jalan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Arin. Kayaknya kok berat banget ya? Iya. Ini karpetnya ini kita taruh di depan, kena di teras, habis itu kena hujan, makanya berat nih. Mau dibawa ke laundry ya? Iya. Mau dicuci. Ini juga mau dibawa ke laundry soalnya mau dicuci kalau nggak bau. Laundry yang paling bagus di warungnya Haji Sulaiman. Oh, maksudnya laundrynya deket kafe kopinya si Haji Sulaiman. Kebetulan kita mau ke sono. Udah sekalian aja kita bawain. Nggak usah. Kebetulan nih kita juga ada telepon nih. Oh iya, ada telepon tadi. Nggak jadi keluar ya? Nggak jadi. Nggak jadi. Iya, benar-benar. Ya udah. Kita permisi dulu Kita ya. mau masuk lagi. Mari ya. Iya. Ini serius nggak mau dibantu? Benar. Aduh, repot juga.
Aduh, hampir aja kita ketahuan. Kita nggak bisa nih bawa dia kemana-mana. Terlalu gede dan beresiko. Kita perlu kendaraan, habis itu kita buang mayat ini jauh-jauh. Terus tabungannya si Risma gimana? Jadi kita ambil kan? Jadi dong. Dia ini udah bikin kita stres, ngerepotin kita. Harus kita kasih pelajaran dia. Kita tetap ke rumahnya dan kita kuras tabungannya. Iya, aku setuju. Tolong bukain freezernya ya. Udah masukin lagi. Oke. Sebelum kita ke rumah Bu Risma, kita beresin dulu karpet ini, ya. Taruh di mana? Situ aja. Bang, emang nggak apa-apa dia acak-acak gitu? Apa biarnya kita acak-acak. Kita bikin seolah-olah dia dirampok, terus diculik, habis itu dia dibunuh di tempat lain. Ketemu. Nah, ternyata banyak duit juga ya tuh ibu satu. Tahu gitu kita rampok dia dulu aja. Ini gelangnya mahal banget nih, pasti kalau dijual puluhan juta. Bagus nih. Kamu pakai aja, orang nggak bakal tahu nih punya Risma. Bawa keluar. Yuk. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa kamu kenal dengan saya? Tolong kasih tahu saya apa yang bisa saya bantu. Tolong, saya juga mau bantu, tapi tolong kasih tahu saya apa yang harus saya bantu. Kenapa sih kayak gini terus? Kenapa kemampuan aku menurun ya? Rapin, Babe, rapin. Ben nih, ada kemana nih? Assalamualaikum, Pak Haji. Ya, dari nadanya sih ini bukannya tamu nih. Kang minta-minta nih. Ya, sumbangan lagi. Ya, ribet deh. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Ini apa nih muka ente nih? Ini muka gober nih, gerombolan berkat nih yang semalam ente ikut tahlil ya. Ya, terus sekarang mau ngapain lagi? Berkatnya udah habis. Ya kan selamatannya semalam bukannya sekarang. Iya Pak Haji, semalam habis Pak Haji kasih nasi buk semalam. Saya makan di rumah. Ternyata saya itu kepala saya pusing dan diare Pak Haji. Oh gitu ya? Iya. Diare? Iya. Ah, ini nggak percaya. Pasti ini tipu-tipu nih. Ente mau dapat duit recian ya? Hah? Alasannya begitu? Aduh, udah percuma deh, ya? Percuma. Bukan Pak Haji, ini buktinya ada Pak Haji. Resep dari dokter. Kata dokter, saya keracunan makanan dari yang semalam Pak Haji. Modus kayak begini, ya? Aduh, udah usang ya, udah percuma, kagak laku. Ya cari modus yang lain, yang lebih up to date, begitu ya. Ginian mah gampang bisa ditulis pakai apa aja. Apalagi tulisan dokter begitu, itu bukan tulisan dokter, tulisan anak kakak sekolah itu modalnya. Begitu. Ya, Assalamualaikum
Pak Haji. Waalaikumsalam. Oh, sama ya? Sama ya? Keluhannya sama ya? Sama, gejalanya sama. Pale pening, ya kan? Aduh, mules, ya, murus-murus. Begitu, iya, sama ya? Sama Iya, gini Pak Haji. Saya dan anak-anak panti semalam sehabis makan nasi pok dari Pak Haji, saya diare sama pusing-pusing Pak Haji. Beberapa di antara kami Tuh kan bener, sudah Be. ada yang dirawat di klinik Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Ini ngomong inti nggak ngagul kan? Bener nih. Ini wallahi inti bener nih. Ini benar Pak Haji. Tuh kan Pak Haji, buktinya udah ada, saya nggak ngada-ngada kan? Ya pas banget. Tadinya si Ani wallahi nggak percaya mente. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini gimana nih Zaya? Ya Allah, ya Rob. Ini kan yang bikin kan makanannya kan Dedek Rati. Masa dia mau nyelakain orang bikin mulus-mulus begini? Iya, Be, nggak mungkin. Orang kemarin Zaza juga ikut bantuin masak kok di sana. Itu bahan masakannya dan alatnya semuanya bersih. Nggak ada yang aneh-aneh, Babe. Ya udah gini deh. Babe puyeng banget nih urusannya nyangkut banyak orang nih. Sekarang Zalina ke rumahnya Dedek Rati ya, bilangin soal ini ya. Babe mau nengokin itu anak-anak panti. Udah kesian banget tuh ntar kalau jadi apa-apa ya. Iya, Be. Iya deh. Zaza permisi ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Ya udah Mas, ayo kita ke panti ya. Ayo Pak Haji, mari. Assalamualaikum, Tante Rati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Zalina kenapa sih kok mukanya kayak bingung gitu, kenapa? Ada masalah Tante Rati. Jadi semua orang yang makan nasi kotak kita itu kena diare. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak, ini jangan-jangan gara-gara daging kemarin. Padahal kita berdua udah curiga tuh kemarin. Kan kita udah lihat dagingnya berair. Berarti, iya bener. Waalaikumsalam, ya aku lupa, maaf. Pasti itu gara-gara daging gelonggongannya si itu tuh, si Aril sama si Dini. Perut aja kemarin sampai diare, mules-mules. Ya karena dagingnya kan daging gelonggongannya banyak airnya. Jadi itu nggak layak buat dikonsumsi, nggak bagus buat kesehatan. Allah, kalau emang benar gitu berarti semua salah saya. Maaf ya Zalina ya, maaf. Ya nggak apa-apa Tante Rati. Kan kita nggak tahu. Lo udah dengar kabar Pak RT masuk rumah sakit? Belum. Emang kenapa? Ya, katanya sih kena diare. Iya, katanya sih gara-gara diare abis makan nasi box Pak Haji Sulaiman kemarin. Oh, itu mah Pak RT mungkin perutnya belum terbiasa makan makanan yang mahal, yang enak, daging seperti itu, Bang. Jadi perutnya agak shock lah, biasa lah kan. Pak RT biasanya makannya tahu, tempe, sekarang makannya daging, jadi perutnya kayak belum terima gitu. Bisa jadi sih. Oh iya, Bang. Kenapa? Kemarin Pak RT tuh cerita sama gua, kalau dia nemuin cool box yang di dalamnya itu ada 10 kg daging. Nah, terus pas dia coba tanya sama warga, sama orang sekitar, nggak ada yang tahu itu punya siapa. Cool box isi daging 10 kilo. Siapa yang bawa daging sebesar 10 kilo ya? Ya, gue juga nggak tahu itu punya siapa. Ya mungkin aja buat orang hajatan kali. Tapi masih nggak masuk nalar gue ya. Daging sebesar 10 kilo jatuh di jalan dan nggak dicari. Lagi pula siapa orang yang kehilangan 10 kilo daging tapi nggak sadar dagingnya hilang. Kalau lo gimana? Ya gue juga ngerasa aneh sih. Astagfirullah. Bu Risma. Bu Risma hilang di malam ketika tante gua mau beli daging 10 kilo buat hajatan Pak Haji Sulaiman. Itu kok bisa timingnya pas banget ya ketika Tante Rati beli daging dan Bu Risma hilang. Apa jangan-jangan ini ada sangkut pautnya semua? Za, gua khawatir ada hal buruk yang menimpa Bu Risma. Tante Mayang. Ayo. Iya, waalaikumsalam Tante. Iya baik, Iqbal kesana sekarang. Assalamualaikum. Kenapa, Pak? Za, lo ke rumah Bu Risma sekarang. Lo pastiin kondisi Bu Risma. Kalau pintu terkunci, apapun kondisinya lo harus masuk ke rumah itu. Lo dobrak kayak apa kayak ya. Gue mau pastiin Bu Risma aman-aman aja. Oke, siap. Gue harus nyusulin Tante Mayang soalnya. Siap. Oke. Ya, siap. Siap, Bang. Gue jalan ya. Ya, hati, Bang.
bener. Lu kira-kira aja ya, jual daging gelonggongan. Lu mau nyelakain warga sekampung ya? Lo jangan sembarangan nuduh ya. Buktinya tuh kemarin gua habis makan langsung mules, langsung diare masuk rumah sakit. Warga-warga di sini juga sama, ya kan? Ngaku aja deh, lu dagang sapi gelonggongan nih, ya? Pengen butuh bukti, ah? Lumayan, bukti. Main buktiin dong. Iya. Mohon maaf ya. Tapi saya datang ke sini cuma mau menanyakan aja, memastikan apa betul kalian itu menjual daging gelonggongan. Kalau memang kalian mau mengakui kesalahan kalian, saya tidak akan lapor ke polisi. Karena sudah banyak sekali korban yang jatuh karena daging jualan kalian. Iya, banyak kan diare gara-gara kalian sapinya nih, daging gelonggongan. Hah? Ngapain gue ngaku? Gue nggak ngakuin kok. Kalian pasti mau fitnah bisnis kita nih. Hah? Kalian ini pasti antek-antek Risma, iya ya? Semuanya tenang. Jalan tengahnya kita bawa masalah ini ke kantor polisi. Jadi biar polisi yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Iya. Kayaknya kita ditipu sama dukun kita deh. Masa udah pakai jimat paling mahal buat penglaris masih nggak bisa kelabuin orang sih? Diam, bukan saatnya ngomongin itu. Gue nggak ada waktu ngurusin ginian, ya? Kan kalian yang nggak terima. Kalian aja bawa ini ke kantor polisi, hah? Ribet banget sih lo. Oke, deal. Kita sepakat. Saya akan bawa daging yang kalian jual untuk kita periksa. Bukti. Tuh kan? Takut kan lu kan? Awas ya. Ini namanya penganiayaan. Saya bisa laporin ke polisi kalau kalian pada aniaya suami saya. Kalau kalian yakin nggak bersalah, kalian pasti nggak bakal panik seperti ini. Ayo, kawin. Biarin, gue buktiin nih kalau ini gelonggongan. Daging gelonggongan.